percuma, Gus Kiai Profesor Doktor Haji, percuma. Kalau 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakangmu masih ada yang kelaparan, percuma, saudaraku. Masya Allah. Oke, sekarang gini, tadi itu teorinya, sekarang saya mau praktek. Coba saya mau tanya 3 orang, tapi harus jujur ya, harus jujur. 3 orang harus jujur. Siapa barangkali di sini ada yang hadir yang kira-kira mau dimakan besok belum ada? Jangan malu, nggak apa-apa Pak, kita tukar pengalaman. Yang dimakan besok belum ada. Gus Nur, ekonomiku lagi jatuh tuh sekarang. Betul-betul nggak ada Gus, hancur hidupku sekarang. Dimakan besok ini belum ada saya. Coba angkat tangan, ada 2 atau 3 orang. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang SPP anaknya? 3 orang aja, SPP anaknya yang nunggak. Angkat tangan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada, tak bayar sekarang SPP-nya. Kalau besok belum ada yang dimakan, sekarang saya kasih makan 1 bulan penuh. Baik saudaraku, saya persingkat. Nah, sebentar ya, ada iklan lewat. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi saya mau pastikan dulu ini, yang hadir di sini kira-kira yang diminum hari ini ada enggak? Yang hari ini mau diminum di rumahnya ada enggak? Saya haram minum kalau di sebelah saya, di sekitar saya masih ada yang belum minum. Apalagi yang enggak ada yang diminum. Ini saya pastikan ya. Jadi gini, banyak orang memikirkan soleh secara personal, soleh secara individu, kesolehan secara personal dibangun. Banyak orang yang haji 2 kali, umroh 100 kali gitu kan. Bahkan sibuk ngejar gelar, ngejar titel LC, apa profesor doktor, macam-macam lah. Bahkan Senin Kemis istiqomah, tahajud gak pernah libur. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dia kejar itu maqam mahmuda itu. So tahajudnya nggak pernah libur Pak. Masya Allah, ada kesolehan secara personal. Bahkan duha nggak pernah libur juga. Tetapi banyak sekali di antara mereka yang soleh secara personalnya, mati secara personal sosialnya. Gak ada Pak. LC, profesor, doktor, kiai, haji, gus, ya pokoknya tinggi derajat personalnya, ya, tetapi tumpul kepekaan sosialnya. Di sekitarnya masih ada yang belum makan, dia cuek. Di sekitarnya masih ada yang belum pendidikan anaknya berantakan, dia cuek, pura-pura nggak tahu. Tetangganya masih ada yang kejebak riba, dia cuek. Banyak Pak. Hafal hadisnya, hafal ayatnya, syariatnya hafal di luar kepala, tapi thoriqohnya nggak ada, apalagi hakikatnya. Ayo saudaraku, kalau bisa sekarang alumni ngaji subuh ini, dua-duanya syukur. Syukurlah ya, syariatnya hafal, tekstualnya hafal, syukur-syukur lapangannya juga dikerjakan, thoriqohnya dijalankan. Bapak paham, Ibu, tidak hanya mengejar kesolehan secara personal, tapi kejar kesolehan sosialnya juga. Saya bukan teori saudaraku, maaf ya, saya bukan edifikasi diri, naudzubillah min dzalik. Saya hanya memanas-manasi Anda supaya Anda panas gitu ya. Kemarin siapa yang sudah lihat YouTube saya, GN13 official? Kemarin belum ada. GN Gus Nur 13 official, jangan lupa ya, like, comment, share, dan subscribe ya. Ada di situ saudaraku. Kemarin saya ditelepon orang, Gus Nur tolong ke sini. Ini ada orang tidur di kandang sapi. Tidur di kandang sapi. Nggak percaya Pak, masa sih tahun 2021 peradaban manusia sudah secanggih ini, sudah ganti 7 kali presiden. Ya, masa masih ada orang tidur di kandang sapi?
Jangan-jangan dia punya rumah tapi memang dia lagi pelihara sapi, maka dia biasalah istirahatnya sama sapi karena makomnya memang segitu. Tapi setelah saya cek videonya, bener Pak, dia nggak punya rumah, dia tidur bersama sapi di kandang sapi, aroma kotoran sapi karena nggak ada rumahnya, itu pun sapi orang. Percaya nggak percaya, believe or not, langsung saya datangi ke sana di Probolinggo sana, lihat tuh videonya itu. Dan kaget saya, selamat datang di desa, tidak usah saya sebut ya, kasihan camatnya ya, kasihan wali kotanya. Tapi nggak apa-apa juga sih disebut ya, biar tahu rasa dia ya. Desa Bucor Kulon, Probolinggo ya. Kalau saya jadi camatnya, jadi wali kota, jadi khalifahnya, malu berhenti saya. Kalau masih ada rakyat yang tidur di kandang sapi gitu. Kalau saya jadi lurahnya, berhenti saya jadi lurah. Selamat datang di desa itu. Kanan kiri ternyata rumahnya gedung-gedung mewah-mewah Pak. Saya tanya, apa nggak ada di situ kiainya? Ada. Di Probolinggo apa nggak ada kiai? Banyak. Gus banyak. Ulama banyak. Khususnya di desa itu, di kecamatan itu. Saya yakin banyak kiainya, banyak gusnya di sana. Tetapi masih ada umatnya Nabi Muhammad yang tidur di kandang sapi. Mudah-mudahan di Bandung tidak ada. Ini yang saya maksud, dia sibuk kejar kesolehan personalnya. Dia sibuk Senin Kemis, dia sibuk umroh, dia sibuk haji, dia sibuk bangun pencitraan di hadapan Allah. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya kelaparan, kemiskinan, apalagi ya, itu fundamental, itu premier. Apa ya, Allah ada di situ, ada haknya, ada hak kita ada di situ juga gitu loh. Allah akan marah, Allah akan ancam Anda, aku akan makar kepadamu kalau kamu masih membutakan diri, di sebelahmu ada yang kelaparan. Allah marah. Itu jangan lupa saudaraku. Bukan teori Pak, saya datangi ternyata bener kandang sapi. Ya Allah, dalam hati, kemana lurahnya? Ternyata lurahnya meninggal. Jadi ada PJS, pejabat sementara. Kemana camatnya? Saya nggak tahu. Kemana wali kotanya? Kemana bupatinya? Kemana gubernurnya? Kemana presidennya? Karena itu struktural. Haram hukumnya seorang pemimpin makan enak kalau masih ada rakyat yang kelaparan. Saya mau ini bukan teori Pak, praktekan. Saya nggak akan minum ini. Kalau di hadapan saya masih ada hari ini yang belum minum, nggak ada yang diminum. Bahkan nanti panitia jangan ngasih makan saya makan sendiri. Kalau ternyata di yang jamaah ini hari ini nggak ada yang dimakan, saya nggak akan makan. Ini bukan lebay, bukan Pak, ya bukan. Coba ada hadis qudsi, ya hadis qudsi. Apa hadis qudsi tahu? Hadis qudsi itu apa? Firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, ya, riwayat Muslim, Imam Muslim, ya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, sahabat Rasulullah. Nabi Muhammad pernah bersabda, wahai anak Adam, kata Allah besok di akhirat, wahai anak Adam, aku lapar, aku sakit, kata Allah. Wahai anak cucu Adam, aku sakit, kenapa kamu tidak menjengukku, wahai anak Adam? Hamba Allah menjawab, wahai Allah, bukankah engkau Tuhan seru sekalian alam, engkau Tuhan pemilik semesta alam ini, bagaimana mungkin engkau sakit, bagaimana mungkin aku menjengukmu, sementara engkau Tuhan pemilik alam semesta ini? Maka Allah menjawab, itu fulan, ada fulan yang sedang sakit. Seandainya kamu menjengukku, maka kamu akan temui aku di sana, karena aku ada di sisinya orang sakit itu. Kurang lebih tafsirnya begitu Pak. Apa gunanya LC, profesor, doktor, kiai, haji, gus, ustadz, kalau masih ada tetanggamu yang sakit, Anda diem? Gitu saudaraku. Hadis ini panjang, saya nggak hafal Arabnya, tapi saya pegang dan saya terapkan dalam kehidupan tafsirnya. Kan ada qauliyah, ada kauniyah.
syukur-syukur hafal Arabnya, hafal torikohnya, dijalankan, kan begitu. Wahai anak Adam, kata Allah, aku lapar, kenapa kamu nggak ngasih aku makan? Allah berfirman begitu. Hamba menjawab, wahai Allah, bukankah engkau Tuhan pemilik alam semesta ini? Bagaimana mungkin kau lapar? Dan bagaimana mungkin aku mengasih dirimu makan, ya Allah? Maka Allah menjawab, ada fulan di sana, ada tetanggamu di sana yang kelaparan. Seandainya kamu kasih dia makan, maka kamu akan jumpai aku di sana, karena aku di sisinya. Gitu Pak, kurang lebihnya. Bapak Ibu paham? Wahai hambaku, aku haus. Kenapa kamu nggak kasih aku minum? Hamba menjawab, ya Allah, engkau Tuhan pemilik alam ini, bagaimana mungkin kau haus? Dan bagaimana mungkin aku memberimu minum? Maka Allah menjawab, ada fulan, ada tetanggamu, ada sebelahmu, ada kerabatmu yang belum minum. Seandainya kamu kasih dia minum, maka sama saja kamu memberi aku minum. Kamu akan temui aku di sana. Aku ada di sisinya. Artinya saudaraku, kemiskinan, kelaparan ini fundamental. Ada Allah di sana. Terapkan saudaraku. Saya bukan orang kaya, wallahi saya bukan orang kaya. Mungkin kalau boleh jujur, di sini banyak yang jauh lebih kaya dari saya. Saya bukan takabur ya, jangan salah paham. Supaya kita nggak ngaji syariat saja. Saya ingin nggak ngaji syariat, keluar dari sini torikoh gitu loh, hakikat gitu loh. Kalau saya jujur, banyak yang jauh lebih kaya dari saya ini di sini. Tapi alhamdulillah, saya punya pesantren tahfidz Quran di Palu dan berani saya gratiskan. Makannya, tidurnya, gaji ustadznya, antar jemput sekolahnya gratis. Dan yang ngaji di situ anaknya orang kaya Pak, bukan anaknya orang miskin. Gak ada subsidi silang. Kalau anaknya orang miskin gratis, kalau anaknya orang kaya bayar subsidi silang. Gak ada. Mau anaknya orang kaya ngaji di sana gratis. Uangmu gak laku di sini. Saya bilang gitu sama orang tuanya itu, murid-murid itu, santri-santri itu. Anakmu bisa menghafal Quran, mau menghafal Quran itu sudah cukup, lebih dari segala-galanya. Pak, kadang-kadang gaji ustadznya itu saya masih bingung Pak nyarinya Pak. Tiap tanggal 1 jam 5 menjelang maghrib itu saya bingung. Ya Allah, kemana ini? Ya Allah, ya Allah. Kalau saya lapar saya bisa tahan ya Allah, saya bisa niatkan puasa. Tapi kalau ustadz yang ngajar, istrinya belum tentu mentalnya seperti saya ya Allah, belum tentu mentalnya seperti istri saya. Tolong penuhi haknya mereka ya Allah. Ting. Ternyata SMS banking bunyi Pak. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. 9 tahun Pak seperti itu terus. Artinya apa? Enggak punya saldo Pak. Loh, Anda, maaf ini ya, Anda kredit mobil, kredit motor, berapa angsurannya? 3 juta, 4 juta, kalau motor 600.000. Saya tanya sama Anda, Pak, angsuran bulanannya nanti dari mana? Apa katanya nanti? Ada kadang-kadang belum punya ini cadangan untuk bayar bulanannya, itu Anda nggak punya. Untuk urusan yang riba, untuk urusan yang menantang Allah, Anda berani pertaruhkan hidup. Gimana nanti angsurnya? Apa katanya nanti? Itu riba, itu haram. Anda berani ambil itu, walaupun belum pasti. Untuk agama Allah kenapa takut? Gus, gimana gajinya Ustadz? Apa katanya nanti? Mati-mati terserah. Kan begitu Pak. Alhamdulillah ternyata 9 tahun gak mati saya. Lancar rezekinya. Di penjara 10 bulan di baris krim, lancar pesantrennya. Bawa pulang ini ya, jangan syariat saja. Thorikoh mulai sekarang. Mati di jalan Allah. Kalau sudah ngomong agama Allah, ayolah. Masya Allah. Saya datang ke sini bukan apa. Mana panitianya? Haji Thorik. Yang mana Haji Thorik? Saya dengar Haji Thorik, saya belum tahu orangnya mana. Kenalan dulu ya. Soalnya tadi Pak Haji Rahman itu Haji Thorik, yang mana orangnya?
Masya Allah. Saudaraku, ayo. Saya punya program bedah rumah. Saya punya program infak beras. Ya, kalau ada kekuasaan yang selalu memiskinkan rakyatnya, saya sebisa-bisanya mengkaya rayakan rakyat. Walaupun saya bukan presiden. Anda ini khalifah kan begitu ya. Jadi kalau ada orang minta tolong dong, siapa namanya Ustaz? Adi, Pak Adi tolong dong bangunkan rumahku mau roboh. Walaupun Pak Adi masih ngontrak, jangan ditolak. Gila, gue masih ngontrak bangun rumah lo. Apa itu? Kita kan khalifah. Oh ya sudah Pak, bismillah ya, walaupun saya masih ngontrak tapi memang rumahmu memang nggak layak. Ya sudah, bismillah. Minimal bikin grup di WA, foto jebret. Assalamualaikum umat, ini lo ada hamba Allah rumahnya nggak layak. Yuk urunan kita bangun. Kan bisa. Lahirkan sejuta improvisasi kan bisa. Kalau mau Bandung Baldatun Thayyibatun Darul Ghafur, mudah-mudahan yang hadir ini pulang dari sini ngaji alam, ngaji praktek, bukan ngaji teori. Ngaji thoriqoh mulai sekarang. Percuma Gus Kiai Profesor Doktor Haji, percuma. Kalau 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakangmu masih ada yang kelaparan. Percuma, saudaraku. Masya Allah. Oke, sekarang gini. Tadi itu teorinya. Sekarang saya mau praktek. Coba saya mau tanya 3 orang. Tapi harus jujur ya, harus jujur. 3 orang, harus jujur. Siapa barangkali di sini ada yang hadir yang kira-kira mau dimakan besok belum ada? Jangan malu, nggak apa-apa Pak. Kita tukar pengalaman. Yang dimakan besok belum ada. Gus Nur, ekonomiku lagi jatuh tuh sekarang. Betul-betul nggak ada Gus, hancur hidupku sekarang. Dimakan besok ini belum ada saya. Coba angkat tangan, ada 2 atau 3 orang. Kalau udah ada alhamdulillah, berarti hari ini saya makan enak di Bandung berarti. Ada? Barangkali yang jauh-jauh, yang dimakan besok belum ada. Belum ada. Alhamdulillah ya Allah. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Siapa yang SPP anaknya? 3 orang aja, SPP anaknya yang nunggak. Angkat tangan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada tak bayar sekarang SPP-nya. Kalau besok belum ada yang dimakan, sekarang saya kasih makan 1 bulan penuh. Alhamdulillah. Berarti Baldatun Thayyibatun Darul Ghafur semua ini berarti ini. Tapi saya mohon jangan hanya Baldatun Thayyibatun Darul Ghafur secara personal Pak ya. Keluar dari sini cari tetanggamu yang terjebak riba itu. Entas dari ribanya. Akad kamu jangan riba lagi. Karena kadang riba itu karakter Pak. Udah ditutup besok ngutang lagi, kurang ajar ya. Karakter itu Pak. Yakin? Udah nggak ada? Yang besok, berarti besok sudah ada yang dimakan ya? Oke, SPP anak nggak ada yang telat? Nggak usah malu Pak. Oke, saya lagi ngaji praktek ini. Ya. Yang terakhir pertanyaannya, siapa yang kontrakan rumahnya sudah mau habis? Atau sudah habis? Kontrakan rumahnya ini mau diusir sama yang punya rumah. Saya nggak ikhlas. Pak Umar bin Khattab suatu ketika waktu beliau jadi khalifah, masa paceklik, banyak rakyatnya kelaparan. Umar bin Khattab berdiri di atas panggung, dia marahi perutnya. Dia marah, "Hai perut, walaupun kamu meronta, walaupun kamu menjerit, aku tidak akan menyumpalmu dengan makanan selama ada umatnya Muhammad yang kelaparan. Tahan laparmu." Gitu Pak. Umar bin Khattab Pak. Mohon maaf, Umar bin Khattab, bukan Mukidi. Aku tidak akan, perutnya lapar Pak, beliau keroncang perih,
Tapi Umar bin Khattab marah, aku tidak akan menyumpalmu, memberimu makan walaupun kamu meronta-ronta, selama masih ada rakyatku yang kelaparan, ada umatnya Muhammad yang kelaparan. Dan ini saya terapkan. Saya siap mati, saya nggak makan kalau masih ada di sekitarku yang lapar. Alhamdulillah sama Allah saya ditakdir hidup di lingkungan perumahan yang kaya raya semua. Jadi makannya normal, Pak. Paham Bapak Ibu? Bisa ya? Diterapkan, barakallah. Kalau mau ayo supaya kita bersilaturahim ini nggak hanya teori. Ayo bikin yayasan sama saya, Yayasan Umat Berkah, Yayasan Umat Sejahtera. Tapi syaratnya tidak ada yang digaji. Tiap minggu infak, terserah seikhlasnya. Mau 50.000, mau 10.000, mau 5.000, terserah. Rekeningnya antum yang pegang, yayasan antum yang pegang. Transparan. Sampai benar-benar di sini tidak ada lagi orang yang miskin. Boleh. Saya nanti jadi donatur tiap minggunya. Bisa minimal 500.000 per minggu saya. Karena masih banyak Pak, dibagi Pak. Ayo disambut. Ya siap Gus, saya siap. Dan ini sudah ada Pak, sudah saya praktekkan ini. Apa materinya? Kan saya baca materinya tadi di brosur itu. Apa menjemput cinta Allah katanya. Kurang lebih gitu ya, menjemput cinta kasih Allah. Ya udah, kita jemput karunia Allah, kita jemput kasih sayang Allah dengan cara mengenyangkan orang yang lapar, memberi rumah orang yang tidak punya rumah. Ini materinya subuh ini saudaraku. Alhamdulillah. Ya Pak Haji Torik ya, mana belum muncul Pak Haji. Kita bikin yayasan, ketua umum Gus Nur, bendahara sekretaris, tapi harus tidak ada gaji di situ. Kalau Anda punya uang, berjuang dengan uangnya. Kalau Anda nggak punya uang, minimal berjuang dengan tenaganya. Karena ada seksi-seksi nanti. Misalkan bedah rumah, ya seksi divisi bedah rumah, Anda tukangnya minimal sedekah tenaga, kan begitu Pak. Serius Pak. Takbir. Nah saudaraku, mudah-mudahan saya ingin closing statement aja, barangkali masih ada yang tanya jawab. Syukur-syukur kalau bisa Anda itu pinter ngajinya, hafal Qur'annya, hafal hadisnya, tapi juga menerapkan tafsirnya, artinya gitu loh. Ya, jangan makan riba, jelas ayatnya, Anda tahu ayatnya, maka jangan makan riba gitu loh Pak. Paham? Dan gini Pak, kan ayatnya jelas. Yahudi dan Nasoro tidak akan pernah berhenti ya sampai kamu ikuti milahnya. Milah itu sistem, belief sistem. Milah itu cara hidup. Ya, jadi gini, mereka itu hafal Quran, mereka kaji sinyal Quran itu. Mereka kaji apa-apa yang dilarang di dalam Al-Quran, mereka buat aplikasinya Pak. Di Quran melarang riba, kita ciptakan riba yuk. Ya kan? Di Quran melarang zina, bahkan zina mata aja nggak boleh. Yuk kita ciptakan baju yang belum jadi itu loh, baju-baju yang itu konsep mereka memang. Bahkan Anda lihat sekarang kan di YouTube itu, kalau dulu orang punya utang malu Pak, sembunyi Pak. Sekarang diiklankan utang itu. Lihat gak iklannya itu? Sama pacarnya, yang beliin handphone ini dong. Oh ya berapa Mbak? 10 juta mau bayar. Uangku nggak ada. Terus gimana itu? Ceweknya, dasar cowok kiri, mau beliin handphone aja nggak punya duit. Terus ceweknya marah, udah biar aku aja yang bayar. Begitu mau dibayar tiba-tiba cowoknya, udah. Ternyata aku punya saldo. Yang jual handphone bingung. Tadi nggak punya saldo, sekarang kok punya? Karena aku pinjam si ini, karena aku pinjam di sini. Matamu picak itu ya. Sekarang itu pinjam diiklankan, riba diiklankan. Ini kayaknya bau riba semua ini kayaknya ya. Enggak ya? Naudzubillah min dzalik. Saya sepeser pun gak punya riba. Naudzubillah. Mereka bikin konsep Pak. Apa yang dilarang di Al-Quran mereka terapkan. Mereka bikin aplikasinya. Anda sedang dihancurkan. Anda sedang dimiskinkan secara struktural. Ekonomimu, imanmu, mentalmu, Anda sedang dihancurkan ini. Dari sini kita bangkit insya Allah.
Barakallah, barakallah, barakallah. Oke, tadi sampai di mana tadi? Saya mau Anda syukur-syukur baca ayatnya, ya, baca qauliyahnya, tapi saya mau mulai sekarang Anda juga praktek secara kauniyahnya, praktek secara torikohnya, semampu-mampunya, sesuai makomnya, gitu loh. Ya Pak ya, Bapak Ibu mau ya? Alhamdulillah, barakallah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Satu atau dua orang? Betul? Satu, oke.